Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Oke, hari ini gue pengen cerita tentang suatu kejadian yang terjadi pada tahun 2014-15 Agustus. Pada hari ini ada sebuah rumah yang kebakaran. Pemilik rumah yang berusia 80-an memanggil tukang interior untuk rekonstruksi rumahnya. Dan hari kelima, para tukang ini menemukan satu kotak di bawah lemari. Ternyata ada emas batangan sebanyak 130 batang yang senilai 71 miliar rupiah. Setelah ditemukan, let's find out apa yang dilakukan dengan harta ini. Tukang interior yang bernama Mr. Cho dan dua rekan kerjanya masuk dan mulai membongkar untuk rekonstruksi rumah yang kebakaran ini. Dan ditemukan sebuah lemari, dan di bawah ada suatu space, dan ditemukan satu kotak kayu di sebelah kanan. Dan bertiga mereka penasaran apa yang di dalam. Dibukalah kotaknya. Dan ada kotak-kotak yang dikemas dengan koran sebesar HP. Dan koran ini dari tahun 1980. Dan ternyata di dalamnya ada emas batangan yang senilai 71 miliar rupiah pada waktu itu. Ya, dan sekarang bisa senilai 120-an miliar rupiah. Dan Mr. Cho berpikir, kayaknya pemiliknya sudah tidak ada. Ambil aja satu-satu yuk. tapi salah satu dari rekan kerjanya Mr. Cho ini, dia seorang calon pegawai negeri yang sedang siap-siap ujian pegawai negeri. Dan misalkan masalah ini ketahuan, dia tidak akan bisa lagi jadi pegawai negeri. So, dia ingin melaporkan keadaan ini. Dan disinilah masalah pertama terjadi. What should we call it? The moment he f***ed up. Nah, setelah rekan kerjanya Mr. Cho ini bilang, Wah, saya nggak bisa. Saya akan menjadi pegawai negeri suatu saat nanti, jadi saya tidak bisa ikut. tapi kata Mr. Cho, Lah, terus pemiliknya kenapa nggak datang kalau tahu ada emas batangan di sini? Gue yakin si pemilik rumah ini nggak tahu dengan keberadaan emas batangan ini. jadi mereka ambil satu-satu dan bawa pulang. Kalau kejadian ini selesai di sini, bisa dibilang paling ideal ya. Tapi sisanya kan 127 batang. Masalah selanjutnya terjadi di sini, Tams. Akar kejahatan lah ya. Mr. Cho pada waktu itu yang sedang kumpul kebo istilahnya ya. Dia cerita kepada pacarnya tentang kejadian ini. Dan pacarnya pun berpikir, Emasnya harus dibawa pulang dong. Ngapain ditaruh situ? jadi pada subuh hari, semuanya dibawalah ke rumahnya. Dan mereka berpikir, pasti nggak mungkin dua rekan kerja Mr. Cho melaporkannya karena mereka pun mengambilnya. So, dibawa pulang 127 batang itu, dan gila juga ya, coba lu pada bayangin tiduran dengan harta sebesar 71 miliar rupiah pada tahun 2014. Wow, that's a lot of money. Kayaknya di Korea menang lotre juga nggak dikasih segitu deh. Dan Mr. Cho karena mulai punya banyak uang, mulai banyak pikiran ya. By the way, si pacarnya ini umurnya 40-an tahun. Jadi ya mungkin Mr. Cho karena udah mulai punya uang, merasa, aduh pacar gue terlalu tua nih. Ternyata Mr. Cho lagi naksir sama seorang wanita yang berusia 30-an. Sedangkan Mr. Cho usianya 40-an ya. Jadi hari ketiga harta ini dicuri, Mr. Cho langsung mengambil semua hartanya dan dia pergi ke rumah si wanita naksiran dia. Dan setelah mereka tinggal bersama, dia mulai sewa rumah yang harganya 300 juta won atau dirupiahkan 3,3 M ya. Dan setiap hari uangnya dipakai untuk party. Dan pastinya untuk pacar barunya dia belikan banyak hadiah juga. Dia invest sebanyak 210 juta won, yaitu 2,3 miliar rupiah kepada perusahaan temannya. Dan dibagikan kepada keluarga juga. Pada teman-teman dan keluarga, dia cerita bahwa duitnya ini didapatkan dari suatu bisnis yang dia jalanin. Dan dia sukses. Dan dalam 3 bulan, dari 130 batang dihabiskan 90-an batang yang senilai 49 miliar rupiah. By the way, ini side story, Tams. Jadi dia panggil dua rekan kerjanya dan dia bilang, Sini, bawa emas batangannya ke gue. Kan lo pada pasti bingung juga ini harus dijual kemana. dan per batang dia kasih 20 juta won, 230 juta rupiah kali ya. Tapi ternyata pada waktu itu satu batang emas seharga 50 juta won. Dimasukin kantong lah sisa duitnya 30 juta won itu. Jadi sama rekan kerjanya pun uang mereka dia ambil. Nah, going back to the story, lu pada kepo nggak sih apa yang terjadi pada pacar pertama itu? Si pacarnya ini dia pengen nangkep si mantannya yang ninggalin dia. Karena dia juga ikut melakukan kejahatan ini, dia nggak berani melaporkannya kepada polisi. So, what did she do? Apa yang dilakukan? Dia carilah jasa investigasi swasta. Suami saya kabur dengan batangan emas sebanyak bla 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 bla. Tapi detektif swasta ini mikir, lah, si ibu ini kenapa cari jasa investigasi swasta kalau suaminya ambil batangan emas sebanyak itu? Kan
hubungannya sudah sangat sah. Dan kalau emang merampas harta mereka berdua, kenapa nggak dilaporkan kepada polisi aja? So, si detektif ini mulai curiga dan nggak ingin ikut campur dengan masalah ini. Dan apa yang dilakukan oleh detektif ini? Dia lapor ke polisi dan polisi mulai investigasi kejadian ini. Dan ujungnya Mr. Cho tentunya ditangkap. Dan pada waktu diinterogasi, Mr. Cho cerita bahwa Sepertinya nggak ada yang tahu tentang keberadaan emas ini. Dan saya dengar bahwa pemilik emas sudah meninggal atau sudah pindah ke negara lain. Dan saya hidupnya susah dan memang benar juga saya sangat serakah pada waktu itu. jadi penasaran dong. Jadi si pemilik emas batangan sebanyak ini tuh siapa? Setelah diselidiki, pemilik emas, Mr. Park, kena penyakit Alzheimer's mulai pikun. Kemungkinan besar dia lupa dengan keberadaan emas ini dan tidak dia tulis di warisannya, tidak dia ceritakan kepada keluarganya. Sebelum Hannam-daegu dibangun, dia punya tanah yang sangat besar di Gangnam. Dan Hannam-daegu adalah salah satu jembatan yang sangat-sangat penting di Korea Selatan, di Seoul tentunya. So, dengan dibangunnya Hannam-daegu, mulailah daerah Gangnam dikembangkan. So, lu pada bisa tahu Hannam-daegu ini jembatannya sangat penting bagi kota Seoul ya. Dan untuk membangun jembatan ini pastinya dari negara keluarkan banyak uang. Dan disitulah dia menjadi kaya raya. Karena tanahnya yang besar itu dijual. Dan dari keluarganya, mereka bilang si pemilik ini pernah membuka lemarinya dan dari sisi kiri dari bawah lemari diambil beberapa batang dan dibagikan 10 batang kepada keluarganya. Dan mereka nggak bayang bahwa masih ada lagi di sebelah kanan. Apalagi di warisannya tidak tertulis juga. Setelah meninggalnya pun tidak dituliskan tentang harta ini. Jadi sekitar 10 tahunan keluarganya tidak tahu dengan keberadaan emas ini. So, what happened to all the money? Apakah mereka menerima uangnya kembali dari Mr. Cho yang memakai, yang berfoya-foya dengan uang keluarganya mereka? Nenek ini dikembalikan 230 juta won, sekitar 26 miliar rupiah. Kira-kira sepertiga dari hartanya masih ada. What's surprising is si nenek yang memiliki emas ini malah bersyukur dan senang karena ada uang tambahan yang bisa dia pakai selama dia hidup. Dan lewat sebuah interview, mereka diceritakan bahwa keluarganya Mr. Park, si pemilik emas ini, mempunyai 4 istri dan keluarganya lumayan banyak masalah. Kemungkinan besar karena hartanya. Dan 4 istrinya pastinya rebutan ya. Tapi thankfully, di warisan Mr. Park ditulis bahwa semua hartanya akan dikasih kepada istri kedua, yaitu nenek pemilik rumah ini. So, apa yang terjadi kepada Mr. Cho yang mengambil harta ini? Dia dipenjara 1,5 tahun, yang menurut gue lumayan pendek ya. Dan pada waktu itu di interview Mr. Cho, ternyata 2 perempuan yang dia pacarin sering mengunjungi Mr. Cho di penjara selama 1,5 tahun itu. Dan Mr. Cho pun di interview tentang perasaannya terhadap kedua pacarnya. Dan dia bilang dia kurang suka dengan kedua pacarnya itu. Dan kemungkinan kalau kita lihat dari 2 pacarnya yang sering mengunjungi ya, kemungkinan bisa juga ada harta yang disembunyikan Mr. Cho ini. We never know. But, ada informasi yang sangat-sangat mengagetkan, Tems. Apa yang akan terjadi misalkan Mr. Cho melaporkan harta ini dan mengembalikan kepada pemiliknya? Menurut hukum di Korea, untuk barang yang dikembalikan dalam 1 bulan setelah barangnya ditemukan, pemiliknya harus membagikan persentase sebanyak 5% sampai 25% dari harga barang tersebut kepada orang yang mengembalikannya. Jadi misalnya Mr. Cho mengembalikan harta ini, bisa juga mendapatkan 25%, 20-an miliar rupiah ya. Gila. Mendingan dibalikin gak sih? Daripada dipakai 40-an miliar rupiah dan dipenjara 1,5 tahun. I mean, I don't know. Dan dari sini kayaknya kita bisa lihat ada momen-momen tertentu di mana kelakuan Mr. Cho malah membuat situasi dia lebih parah. What do you guys think? Silakan komen di bawah, moral dari cerita ini itu apa? Kalau menurut gue nih, nomor 1 adalah jangan ribut sama pacar lu. Jangan mengambil barang yang bukan punya lu, gitu ya Tems ya. I don't know guys, let me know what you guys think in the comments down below. Dan jangan lupa subscribe juga dan like video ini. Dan sampai situ dulu segmen Ada Apa Ya. Tems, sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya berikutnya. Apa